Pembunuh Sayyidina Umar adalah Majusi. Jelas orang Majusinya. Pembunuh Sayyidina Utsman jelas Yahudinya. Tapi pembunuh Sayyidina Ali bersurban, berjidat hitam, hafidul Quran, Yamulail, puasa Senin Kemis, tidak pernah tinggalan. Tapi hebatnya bisa menikam Sayyidina Ali dari belakang pada waktu subuh. Apakah kita umat yang di Indonesia ini khususnya relakah atau tidak kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia menikam kita dari belakang dan memberikan satu umpan yang luar biasa? Kira-kiranya Indonesia ini bisa dibagi berapa? Di zaman Rasulullah SAW, Khawarij ini belum ada, tetapi sudah ada benih-benihnya. Suatu ketika Rasulullah SAW setelah perang Taif, ketika itu kaum muslimin Fathu Mekah, lalu perang Taif menang, sehingga banyak rampasan perang. Lalu Rasulullah SAW membagi-baginya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Zulkhuwaisirah namanya. Ditariknya serban Rasulullah SAW memakai imamah serban, itu kan ada ekornya yang panjang itu. Ditariknya sehingga hampir tercekik leher Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada Nabi yang mulia, "Hai Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, kamu bagi dengan adil. Fa inna hadza laisa min malika wa laisa min mali abik." Ini bukan hartamu, bukan harta bapakmu. Bagi dengan adil. Rasulullah SAW ketika itu berkata dengan lembut, "Siapa lagi yang akan adil kalau saya tidak berbuat adil?" Sahabat Umar yang melihatnya marah. Kok berani orang ini memperlakukan Rasulullah seperti itu? Lalu berburuk sangka menuduh Rasulullah tidak adil, terlalu lancang. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas, aku pancung orang munafik ini." Apa kata Rasulullah SAW kepada Umar? "Da'hu ya Umar, biarkan wahai Umar. Sesungguhnya dari sulbi orang ini kelak akan muncul keturunan-keturunannya. Orang-orang yang kalian merasa kerdil melihat ibadah kalian dibandingkan mereka. Tahqiru salatakum bi salatihim. Salat kalian merasa kerdil, kecil dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum bisiyamihim, puasa kalian itu sedikit dibandingkan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, tapi tidak melewati kelongkongan mereka. Yakhrujuna minal Islam, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya kama kharajas sahmu, sebagaimana keluarnya panah dari busurnya. Nah, hadis ini banyak lafaznya, di antaranya juga Rasulullah sebutkan di dalam lafaz lain, mereka kelak akan membunuh orang-orang Islam, meninggalkan orang-orang musyrik, meninggalkan orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis lain juga, lanjutan hadis itu Rasulullah katakan, kalau aku berjumpa dengan mereka, idza laqituhum, aku pasti akan memerangi mereka, laqataltuhum qatla 'ad, aku akan memerangi mereka seperti memerangi kaum 'ad. Nah, ini bibitnya, benihnya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah Khawarij akan muncul nanti dari keturunan orang ini. Dari hadis ini, dari kisah ini, ada beberapa kesimpulan. Yang ciri-ciri orang Khawarij itu dari zaman, dari masa ke masa sama saja. Pertama, ciri-ciri orang Khawarij itu, mereka suka memberontak dan melawan kepada pemimpin yang sah. Kalau saja Rasulullah SAW, seorang nabi yang mulia, mereka tuduh tidak adil, dan mereka itu senantiasa alasan mereka itu menuntut keadilan. Di zaman Utsman, mereka memberontak juga alasannya menuntut keadilan, menuduh Utsman tidak adil. Khawarij, mereka memberontak, membunuh Utsman akhirnya radhiyallahu anhu. Mereka tuduh Utsman tidak adil, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan alasan mereka adalah dengan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang baik, mencegah kemungkaran. Lihat, dan di sepanjang masa itu seterusnya.
Nah begitu juga dengan ISIS sekarang itu. Mereka dengan dalih menegakkan keadilan, dengan dalih menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kemudian juga ciri-ciri mereka itu orang yang rajin ibadah. Ini dia fitnahnya, sehingga orang terpedaya. Sampai-sampai sholat para sahabat kalah, sampai-sampai baca Al-Qur'annya, sampai-sampai puasa para sahabat kalah dibanding mereka. Jadi mereka ini memang orang yang taat beribadah. Mereka ini taat ibadah. Makanya penampilan mereka pun seperti orang yang zuhud, khusyuk, seperti itu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan. Apa maksudnya? Mereka membaca Al-Quran, mereka menyandarkan gerakan mereka, tindak tanduk perbuatan mereka kepada Al-Quran, tetapi mereka tidak paham Al-Quran itu. Tidak sampai ke hati mereka, tidak paham. Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali pun mereka kafirkan. Sahabat Muawiyah pun mereka kafirkan. Lalu ketika dikirim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan mereka, diutus oleh Ali untuk berdialog dengan mereka, diajak diskusi, dialog. Jadi salah satu cara mendakwai orang Khawarij itu, salah satunya seperti itu. Dikirim dai-dai yang berilmu, orang-orang untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada pangkuan Islam. Jadi ketika itu ditanyakan oleh Ibnu Abbas, apa tuduhan mereka? Nah, tuduhan mereka adalah karena Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena waktu itu ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, kedua-duanya sepakat menghentikan perang, lalu mereka mengirimkan utusan masing-masing. Utusan inilah yang akan membuat kesepakatan dan mereka patuh keputusan yang dibuat oleh dua orang utusan ini, dua orang wakil ini. Artinya mereka menerima keputusan manusia, berarti berhukum dengan hukum manusia dan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata mereka, kafir. Nah, dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan ayat Al-Qur'an juga. Apa kata Ibnu Abbas ketika itu? Bagaimana menurut kalian apabila ada dua orang suami istri yang berselisih, lalu hampir saja terjadi perceraian di antara mereka? Apa yang harus dilakukan? Lalu kata orang itu, maka dikirim utusannya, yang laki-laki maupun perempuan, wali perempuan maupun wali laki-laki, mereka yang bersepakat menyelesaikan itu, sebagaimana diarahkan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa. Nah, kenapa kalian terima dalam masalah ini, dalam masalah perselisihan seorang pria dan wanita, suami istri ini, masalah yang sepele? Boleh kalian katakan, boleh menerima keputusan dari dua orang walinya yang juga manusia, lalu masalah umat yang besar ini tidak kalian bolehkan? Nah lihat, mereka tidak punya fikih. Mereka memahami Al-Quran itu zahirnya saja, sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Kemudian mereka menuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghapuskan dalam perjanjian tersebut antara mereka dengan pihak Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, dihapuskan di situ bahwa Ali itu bukan Amirul Mukminin di antaranya. Tuduhan mereka. Nah, itu kan hanya perjanjian, kata Ali bin Abi Thalib. Hanya perjanjian. Tidakkah kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menulis perjanjiannya. Inilah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrikin? Kalau kami tahu engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan perangi engkau. Hapus itu. Cukup tulis Muhammad bin Abdullah. Apa kata Rasulullah kepada Ali yang menjadi juru tulis? Hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi itu tidak akan menghilangkan statusnya sebagai seorang Rasul. Nah sama seperti ini juga. Nah kemudian juga tuduhannya bahwa Ali bin Abi Thalib berperang dan dia dalam berjihad berperang tidak ada rampasan perangnya. Nah ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi mereka seperti itu, saklek dalam memahami Al-Quran, tidak sampai ke hati mereka, tidak ada fikihnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa di antara kalian yang rela istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dibagi-bagikan untuk kaum muslimin sebagai sebuah rampasan perang? Karena waktu itu juga terjadi perang antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang onta. Nah mereka ada, orang-orang Khawarijnya ada dalam pasukan Ali. Akhirnya 3.000 orang tobat kembali ke pangkuan Islam, ke jalan yang benar ketika itu. Sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib.
Kemudian ciri-ciri orang Khawarij ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu adalah umumnya anak-anak muda.